弟子经多了，愿下界收服全部星体。是藏经阁找我阿娘。Di awal film kita langsung disuguhkan dengan adegan yang mendebarkan, di mana sebuah monster menyerang Surgaloka, tempat para dewa. Para penjaga langit pun segera berusaha melawan monster itu dengan sekuat tenaga. Kemudian Jin Feng berhasil menangkap monster tersebut. Namun tak disangka, monster itu malah melakukan perlawanan balik. Saat Jin Feng turun, monster itu nampak tunduk padanya. Tapi karena diserang lagi, dia makin marah. Berkat kerjasama yang solid antar penjaga Surgaloka, akhirnya monster itu berhasil ditaklukkan dan ditangkap. Setelah insiden tersebut, monster itu dibawa ke pengadilan para dewa untuk disegel. Dari persidangan itulah kita mengetahui identitas Jin Feng yang ternyata merupakan putra dari manusia gembala sapi dan Dewi Zinu, gadis penenun. Diketahui pula ibu Jin Feng pernah diusir dari Surgaloka bertahun-tahun dan mereka menganggap bahwa serangan barusan ada kaitannya dengan masa lalu ibunya Jin Feng. Tak mau ibunya disebut-sebut dalam masalah ini, Jin Feng pun meminta kepada para dewa agar ia diizinkan turun ke dunia bawah alias bumi untuk menaklukkan semua monster atau yang mereka sebut bintang guna menghapus ancaman serta membawa perdamaian bagi kedua dunia. Namun para dewa lagi-lagi mengungkit masa lalu ibu Jin Feng. Mereka menuduh bahwa ibu Jin Feng pernah menyebabkan monster-monster datang untuk menyerang Surgaloka. Dan pada waktu itu, Surgaloka sempat mengalami kekacauan. Karena hal tersebut menurut para dewa, ibu Jin Feng telah cukup menyusahkan Surgaloka sehingga mereka tidak mengizinkan Jin Feng untuk turun ke dunia bawah. Belum selesai berbicara, salah satu dewa mencoba mendinginkan suasana dengan menyatakan bahwa Jin Feng telah mengabdi dengan baik selama 12 tahun. Sehingga ia layak mendapatkan kesempatan untuk menebus dosa ibunya. Akan tetapi tak lama kemudian, salah satu dewa mengutarakan pendapat dengan menyarankan bahwa teman Jin Feng yang bernama Shemu yang berasal dari kalangan bangsawan lebih layak dan meyakinkan untuk mengemban tugas ini. Shemu yang merasa tinggi hati pun dengan senang menerima misi tersebut dan sedikit menyenggol Jin Feng akan masalah ibunya. Tentu, Jin Feng yang tadinya masih menahan emosi seketika kalut saat orang seumuran dirinya ikut-ikut mencemooh soal orang tuanya. Tetapi sebelum situasi semakin memanas, para dewa menghentikan mereka. Shemu diberikan izin untuk pergi ke dunia bawah dengan membawa alat sihir berupa gulungan Xingzhou untuk menyegel monster bintang serta batu Tongtian, bukti perjalanan antar dua dunia. Jika Shemu berhasil menyelesaikan misi, ia akan diangkat menjadi jenderal dewa. Setelah sidang usai, Jin Feng termenung. Di tengah kesendirian, seekor burung menghampirinya dan ia melepaskan benang perban yang pernah ia pasang di burung itu. Kemudian bayangan masa lalu Jin Feng bersama keluarga terbesit samar di benaknya. Ling Bi, salah satu dewa yang hadir di pengadilan tadi, mendekatinya. Dia adalah guru dari Jin Feng dan Jin Feng memanggilnya Shifu. Sambil meneruskan permainan catur mereka yang sempat terjeda, Shifu menasihati agar Jin Feng tidak terlalu menyalahkan ibunya. Lalu sebagai petinggi dewa dan dengan kebijakannya, ia memberikan batu Tongtian sehingga Jin Feng dapat menebus dosa sang ibu dengan membuktikan pada para dewa bahwa ia bisa menangkap para monster bintang. Shifu meminta maaf karena dia tidak dapat membantu banyak di pengadilan. Dan tampaknya hanya Shifulah yang benar-benar peduli padanya. Lalu tanpa ragu, Jin Feng segera pergi ke bumi demi menebus dosa ibunya.
Sementara itu, di kuil, kerumunan orang mulai berkumpul untuk menyaksikan pembukaan gerbang kuil. Begitu gerbang dibuka, warga yang antusias pun datang untuk bersembahyang kepada para dewa. Di tengah kerumunan, ada seorang perempuan nyentrik ikut beribadah. Setelah Jin Feng tiba di kuil melalui portal, ia melihat para manusia sedang bersembahyang, termasuk seorang anak bersama ibunya yang membuatnya teringat akan kenangan bersama sang ibu. Penjaga kuil mengantarkan Jin Feng untuk bertemu dengan dewa penjaga kuil yang bertugas sebagai jalur penghubung antara surga, loka, dan bumi. Di sana, Jin Feng segera menyerahkan batu Tongtian sebagai bukti untuk mendapatkan senjata dewa yang akan ia gunakan melawan monster. Tak disangka senjata yang didapat dari Shifu hanyalah sebuah sapu karena sudah ditukar oleh Shemu. Sementara itu perempuan yang sedang bersembahyang tadi, dengan lembaran jimatnya ia mencari pintu tersembunyi yang terhubung dengan dunia para dewa. Ia diam-diam masuk ruangan dan tanpa sengaja bertemu dengan Jin Feng. Merasa curiga, keduanya pun bersiap untuk berkelahi. Tetapi berkat kehadiran dewa penjaga, terungkap bahwa perempuan itu adalah penipu yang berniat memasuki wilayah sakral surga loka. Perempuan itu kemudian diusir, namun secara aneh dewa penjaga menuduh bahwa Jin Feng telah membantu perempuan tersebut masuk ke ruangan khusus, sehingga Jin Feng pun dipenjara dan harus berbagi sel dengan perempuan itu. Kemudian Shemu dan dewa penjaga kuil muncul. Dan ternyata insiden tersebut merupakan kesempatan bagi Shemu untuk menjebak Jin Feng agar ia tidak mengganggu misinya nanti. Ternyata dewa penjaga juga bekerja sama dengan Shemu. Karena dulu gara-gara ibunya Jin Feng, ia juga diusir dari surga loka. Di sela-sela waktu di penjara, Jin Feng mengenang masa kecilnya, di mana ia dirawat oleh gurunya Shifu. Meski kehadirannya di negeri para dewa selalu dianggap sebagai noda akibat dosa ibunya. Shifu pun pernah menghibur Jin Feng dengan berkata bahwa jika ia bekerja lebih keras, segalanya akan berubah. Di tengah penahanan, Jin Feng berusaha mencari kode sandi agar bisa membebaskan diri. Awalnya ia menyuruh perempuan penjara itu untuk diam, namun tak disangka perempuan tersebut justru membantu menyelesaikan kode sandi, sehingga segel penjara pun terlepas. Sebagai balasan atas kebaikan itu, perempuan tersebut meminta bantuan dari Jin Feng. Setelah mempertimbangkan, Jin Feng pun setuju. Perempuan itu kemudian mengusulkan rencana untuk keluar melalui loteng, dan keduanya pun menunggu Shemu dan dewa penjaga untuk meninggalkan ruangan tersebut. Tanpa sepengetahuan Shemu dan dewa, Jin Feng dan perempuan itu sudah berhasil melarikan diri sambil mendengarkan percakapan mereka. Begitu Shemu dan dewa pergi, Jin Feng dan perempuan itu langsung merencanakan langkah selanjutnya untuk mencari batu Tongtian milik Jin Feng. Namun karena sifat periang dan isengnya, perempuan itu tak sengaja memegang gulungan yang kemudian melepaskan monster yang tersimpan di dalamnya. Monster kera segera menyerang, menyebabkan kekacauan di ruangan. Tak lama Shemu dan dewa datang kembali. Di momen itu, sifat Shemu yang ternyata tidak seberani yang dikatakan para dewa mulai terlihat. Karena saat melihat monster, ia malah lari dan meminta perlindungan pada dewa penjaga. Sementara itu, Jin Feng berusaha menahan monster dengan kekuatannya. Namun karena perbedaan postur tubuh, ia terbawa monster itu keluar ruangan. Tak lupa si perempuan segera ikut mengejar sambil membawa gulungan. Setelah berhasil kabur dari kuil, Jin Feng segera mengembalikan monster itu ke dalam gulungan. Si perempuan terus mengikuti dan menawarkan diri untuk membantu Jin Feng mencari monster lain. Namun Jin Feng menolak dengan tegas karena merasa mampu menanganinya sendiri. Ia pun pergi, membuat perempuan itu terpana karena kemampuan Jin Feng yang tiba-tiba bisa menghilang. Namun ternyata Jin Feng tidak benar-benar menghilang, melainkan terpleset ke sebuah lubang dong. Perempuan itu kemudian menasehati bahwa masih banyak yang harus dipelajari Jin Feng tentang dunia fana, dan sebaiknya ia mengizinkan dirinya
untuk membantu dalam pencarian monster bintang. Nah, berhubung Jin Feng melihat perempuan itu membawa monster kecil bernama Taurus, akhirnya Jin Feng menerima tawarannya dan memasukkan Taurus ke dalam gulungan. Kemudian Jin Feng pun setuju untuk membantu perempuan itu masuk ke surga loka sesuai kesepakatan. Sang perempuan memperkenalkan dirinya sebagai Xiaofan dan petualangan mereka bersama pun dimulai. Dengan kekuatan lembaran jimatnya, Xiaofan menunjukkan arah di mana monster selanjutnya berada, yaitu di kota terdekat. Dengan hingar-bingar keramaian kota, Xiaofan menyuruh Jin Feng untuk mengganti pakaiannya dan mulai menikmati suasana di sana. Di tengah pesta, Jin Feng mencurigai seseorang yang akhirnya terbukti mencuri gulungan. Ia segera mengejar si pencuri dalam adegan kejar-kejaran yang mendebarkan. Sementara itu, Xiaofan tampak memiliki rencana tersendiri. Ia berhasil menemukan pencuri tersebut, juga memberikannya makanan sebagai imbalan agar gulungan dikembalikan. Namun ketika Jin Feng tiba dan menuduh Xiaofan bekerja sama dengan pencuri, Xiaofan dengan tegas membela dirinya dengan bilang, "Dewa mah mana tahu kondisi orang susah yang kelaparan sampai kepepet nyopet." Akibat membantu anak tadi, uang Xiaofan habis. Ia pun bertanya, "Apa yang dilakukan dewa ketika mereka kehabisan uang?" Dengan polos, Jin Feng ke kuil untuk berdoa agar dewa memberikannya rejeki. Ia menyebut-nyebut gurunya dalam doa, tapi uang tak kunjung tiba. Ia juga sedikit menjelaskan kalau Shifu merupakan dewa perang, dewa yang bertugas untuk membasmi para monster, ditambah Shifu juga merupakan dewa perang yang termasyur. Di tengah percakapan, tiba-tiba monster muncul, membuat Jin Feng buru-buru mengejarnya, sementara Xiaofan ngambil duit di kotak amal dulu. Di saat pengejaran monster berlangsung, Shemuh muncul untuk merebut kembali gulungan. Akhirnya Jin Feng terpaksa melawan Shemuh demi mempertahankannya. Dalam kekacauan itu, gulungan terjatuh. Xiaofan pun mengambilnya lalu menawarkannya pada Shemuh. Namun sesaat kemudian, mendapati kesempatan itu mereka segera kabur. Dan setelah kejadian barusan, Jin Feng mulai percaya pada Xiaofan. Karena sudah lama mereka mencari, Xiaofan mengajak Jin Feng untuk makan. Taurus, monster kecil yang sempat lepas dari gulungan, kembali muncul dan disegel lagi ke dalam gulungan. Nampaknya Taurus bisa tiba-tiba keluar karena gulungan sempat robek sedikit di bagian rasi Taurusnya. Saat pertama kali memakan makanan manusia, Jin Feng sempat kaget karena hotpotnya pedas. Buru-buru lah dia minum teh buat netralin lidahnya. Namun di tengah kelezatan makanan mereka, monster yang tadi dikejar datang dan membuat kekacauan di aula restoran. Sebenarnya monster macan ini udah pingsan pas Jin Feng ngeluarin jurus. Tapi gara-gara lidahnya kena kuah hotpot, auto ngamuk kepedesan dia sampai Jin Feng terpojok. Xiaofan gak tinggal diam. Dia berusaha membantu dengan Phoenix kecilnya. Dan beruntungnya nih, ini monster macan jadi kayak kucing yang ngejar-ngejar burung kecil. Jin Feng langsung numpahin tabung teh raksasa buat netralin monster yang kepedesan. Hingga akhirnya monster macan jadi kucing gemoy. Tak lama kemudian, Xiaofan bertemu dengan dua pria yang nampak mengenalnya dan berusaha mengganggu, sehingga Jin Feng datang untuk menolongnya. Setelah itu, Xiaofan dan Jin Feng pun berpisah sejenak. Jin Feng bahkan sempat membelikan dua minuman untuk menghibur Xiaofan dan keduanya berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Xiaofan menceritakan bahwa dirinya adalah yatim piatu yang diadopsi oleh seorang wanita peramal. Sebelum meninggal pun ibu angkatnya bilang kalau ibu kandung Xiaofan bukan manusia biasa,
melainkan seorang dewi. Dan satu-satunya peninggalan sang ibu adalah sebuah kalung. Ia bahkan menunjukkan kalung itu kepada Jin Feng sambil bertanya, apakah Jin Feng mengetahui siapa pemilik aslinya di Surgaloka? Jin Feng pun berjanji, jika ia berhasil menangkap para monster bintang dan menebus dosa ibunya, ia akan membantu Xiao Fan masuk ke Pavilion Sutra, ruangan sakral yang menyimpan semua kitab keabadian dan mungkin informasi tentang ibunya ada di sana. Jin Feng pun menceritakan kepedihannya tentang masa lalunya, di mana sang ibu yang pernah melakukan kesalahan besar menyebabkan ayah dan adiknya meninggal. Semua dewa mencemooh dan merasa kalau keluarga mereka pantas mendapatkannya. Jin Feng merasa nggak adil, terutama karena adiknya yang masih kecil harus menanggung akibatnya. Beruntung Sifu muncul membawa Jin Feng kembali ke Surgaloka, merawatnya dan memberikan kesempatan untuk menebus dosa ibunya. Pernah sekali waktu Jin Feng pergi ke kolam penanya hati untuk melihat ingatannya sendiri. Ia takut lupa akan wajah ibunya karena semua jejak sang ibu telah dihapus dari alam dewa. Namun ia dicegah untuk masuk ke dalamnya. Setelah berbagi cerita masa lalu, keduanya melanjutkan perjalanan untuk mencari monster. Mulai dari rubah, tupai, sampai kuda. Sambil melakukan misi, Jin Feng juga melatih Xiao Fan mengendalikan sihir burung phoenix kecilnya. Selama monster-monster itu ditangkap, mereka ternyata jinak dan tidak terlihat berbahaya. Setelah waktu berlalu, sampailah mereka di tempat bekas pertarungan gurunya menaklukkan iblis, dan di sana mereka beristirahat sejenak. Saat itu Jin Feng menyuruh Xiao Fan mengambil kayu bakar, sementara dirinya sibuk memasak. Namun di tengah aktivitas, Shemuh kembali muncul. Di sini ia berusaha memanipulasi pikiran Xiao Fan dengan memperingatkannya agar berhati-hati terhadap Jin Feng. Soalnya gulungan dia aja yang notabene adalah dewa direbut, apalagi Xiao Fan yang cuma manusia biasa. Tapi nampaknya Xiao Fan tidak terlalu menghiraukannya. Keesokan pagi, mereka tiba di desa dan mendengar cerita tentang monster ular yang merusak desa. Menurut warga, ular itu turun mencari makan di pagi hari dan menjaga sesuatu di sebuah bangunan terbengkalai di gunung belakang. Bersama warga, mereka pun menyusun rencana untuk memancing ular itu ke sungai dengan Jin Feng yang akan menangani monster tersebut. Malam harinya di tengah pembuatan jimat, Taurus kecil kembali muncul seolah ingin mengajak Jin Feng untuk mengikutinya. Namun Jin Feng yang tidak paham akan maksud Taurus lanjut membuat jimat. Pagi harinya sesuai rencana, mereka mulai memancing monster ular sayap api ke sungai menggunakan jimat. Tetapi karena Shemuh datang dan mengganggu, membuat ular malah mendekat ke gerbang desa dan menyerang. Jin Feng terus berusaha untuk menangkap monster ular. Meskipun sudah dibujuk agar membiarkan ular itu pergi agar desa tidak semakin hancur, ia tidak peduli. Ia terus terbakar emosi untuk menangkap ular demi membuktikan dirinya di hadapan para petinggi dewa. Hingga Xiao Fan yang melihat hal tersebut menjadi yakin akan kata-kata dari Shemuh bahwa Jin Feng akan melakukan apapun, bahkan menginjak manusia sekalipun untuk ambisinya. Di sisi lain, Shemuh yang sedang asik nontonin Jin Feng yang lagi ribut membantu warga dari kobaran api yang besar. Akhirnya pertempuran keluar dari desa, namun Jin Feng kehilangan jejak. Lalu saat ular melancarkan serangan kejutan, tiba-tiba Taurus muncul seakan memerintah monster ular untuk berhenti menyerang. Ular pun tunduk patuh, tapi Jin Feng yang nampak kebingungan langsung menyegelnya. Setelah kejadian itu, Taurus kecil mengajak Jin Feng ke sebuah tempat yang dipenuhi reruntuhan bangunan dan gambar-gambar di dinding yang membangkitkan kepingan-kepingan kecil ingatannya. Hingga saat Jin Feng melihat bekas goresan petir, ia ingat bahwa keluarganya tewas akibat kekuatan hukuman petir. Sekembalinya ke desa, semua warga telah berkumpul termasuk Xiao Fan dan Shemuh.
Karena Jin Feng telah mendapatkan semua monster bintang, Xiao Fan pun bertanya kapan dia bisa dibawa ke surga loka. Tapi karena Jin Feng belum bisa membawanya sekarang, Shenmu menghasut semua orang kalau Jin Feng memang cuma memikirkan dirinya sendiri. Buktinya aja janji dia ke Xiao Fan gak ditepatin. Bangunan desa juga seenaknya aja dihancurin. Xiao Fan yang kecewa terhadap Jin Feng beranjak pergi. Ia pun tersungkur, kemudian dibawa ke surga loka oleh Shifu. Sesadarnya Jin Feng, Shifu mengatakan bahwa gulungan Xingzhou sudah diamankan di penjara langit. Para dewa telah mengamati semua yang terjadi dari atas. Dan berkat kerja kerasnya, Jin Feng akhirnya dipromosikan menjadi jenderal serta mendapatkan tempat terhormat di ruang pengadilan. Namun di depan singgasana, Jin Feng kembali teringat akan kejadian naas keluarganya dan berniat untuk mencari tahu kebenarannya. Sementara itu, Xiao Fan dengan cerdik menggunakan batu Tongtian milik Jin Feng untuk mengelabui penjaga gerbang surga loka dan masuk ke Pavilion Sutra, ruangan yang penuh dengan informasi sakral tentang para dewa sambil mencari informasi tentang ibunya. Di penjara langit, Jin Feng melepaskan Taurus dan bersamanya mereka menuju kolam penanya hati untuk melihat ingatan Taurus. Di sana ia terkejut betul mengetahui bahwa Taurus ternyata adalah monster kecil milik ibunya yang juga pernah berjuang bersama monster bintang lain demi melindungi dunia fana. Pantas pada tunduk sama Jin Feng. Namun di tengah perjalanan petualangannya terungkap pula bahwa Shifu, sosok yang sangat ia hormati, adalah orang yang telah membuang ibunya ke dunia fana karena ikatannya dengan para monster dianggap sebagai dosa oleh para dewa. Rasa pengkhianatan pun mendalam, sebab meski Jin Feng telah sangat percaya dan menghargai Shifu, ternyata dialah yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah bertahun-tahun diusir pun, Shifu masih tetap mengusik ketenangan ibu dengan mencoba merebut gulungan Xingzhou, hingga ibu terpaksa melepaskan semua monster di dalamnya. Situasi semakin memanas ketika Shifu kemudian datang, menangkap Taurus kecil dan mengikat Jin Feng. Jin Feng masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dalam keadaan genting itu, Jin Feng ingin menyerang Shifu, tetapi ia tidak mampu mengalahkannya. Apalagi Shifu juga membawa Xiao Fan yang sudah sekarat. Di tengah situasi yang semakin kacau, Shenmu yang mendengar percakapan pun segera pergi. Shifu menjelaskan bahwa ia merasa kesal kepada manusia yang telah melupakan jasa para dewa, terutama dia si dewa perang dan kawan seperjuangannya. Padahal mereka telah bertarung mati-matian demi kedamaian. Ditambah lagi karena manusia lebih banyak mengirim dupa kepada 3 dewa ini, makinlah dia iri dengki. Wah, gila hormat di dewa anjir. Pengen dia doang cuy yang dipuja-puji. Muak dengan segalanya, Shifu melakukan pemberontakan di surga loka dengan menghancurkan ruang pengadilan dan melemahkan para penjaga surga loka. Di sisi lain terlihat Jin Feng yang ingin mengembalikan Xiao Fan ke bumi, namun terhenti karena luka parah akibat serangan Shifu. Dalam keputusasaan, Jin Feng meminta maaf kepada Xiao Fan, sementara Xiao Fan berusaha menenangkan hati Jin Feng sebelum akhirnya menghilang. Saat itu, kekuatan dari kalung peninggalan ibunya Xiao Fan tiba-tiba menyala, membentuk pola yang menghidupkan kembali keduanya. Dari kalung yang menjadi alat tenun, akhirnya tersingkaplah asal-usul kisah hidup mereka. Setelah ibu dibuang dari surga loka, ayah menemukan ibu yang terluka. Dia merawatnya, mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah. Dalam kebahagiaan mereka, lahirlah Jin Feng sebagai anak pertama dan adiknya yaitu Xiao Fan yang memiliki nama asli Yulu. Namun kebahagiaan itu hancur ketika Shifu datang dan menyerang rumah mereka.
Saat ibu berusaha menahan sihir badai petir dari Shifu, ibu mengerahkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya ia dan ayah mengorbankan diri dan menyimpan sisa jiwa mereka dalam kalung yang dikenakan Yulu. Jin Feng kecil pun dibawa dan dirawat oleh Shifu, sedangkan adiknya tertinggal di dunia manusia dengan kalung ibunya, yang ternyata menjadi kunci kekuatan Yulu sebagai setengah dewa. Tidak lama kemudian, Shifu yang memiliki nama Lingbi, udah gak cocok lagi dia dipanggil Shifu guys, melawan semua penjaga dan memanfaatkan monster bintang untuk merobek langit, memisahkan alam dewa dan dunia manusia. Tentu para dewa tidak tinggal diam, mereka segera bertindak. Dan Semuh yang kelihatannya licik, dia tetap berusaha untuk menyelamatkan para warga desa. Di saat 5 dewa utama membuat segel agar langit tidak robek, Jin Feng dan Yulu datang melawan Lingbi. Dengan kekuatan Phoenix dan benang emas, mereka berhasil mengikat Lingbi. Namun Lingbi yang menyimpan kekuatan aslinya dalam gulungan mampu meloloskan diri dan menargetkan Yulu. Sontak Jin Feng berusaha melindunginya, namun dia malah jadi bulan-bulanan oleh Lingbi. Tidak menyerah, Jin Feng merobek gulungan hingga Taurus dapat datang menyelamatkannya. Seluruh monster pun berkumpul dan bersama dengan Yulu, mereka membantu Jin Feng melawan Shifu. Akhirnya Shifu berhasil dikalahkan. Namun sebelum menghilang, ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan perisai pelindung, sehingga bebatuan dari langit pun jatuh menimpa warga di dunia manusia. Para dewa segera mundur dan memerintahkan agar semua kembali ke surga loka. Sementara Semuh tetap berada di bawah untuk mempertahankan perisai. Jin Feng bersama Yulu dan para monster bintang bekerja keras untuk menghubungkan kembali langit yang robek. Dalam kondisi genting, Jin Feng menyuruh Yulu untuk pergi dan membiarkan dia yang menyelesaikan urusan portal. Yulu pun menurutinya dan tetap membantu warga serta Semuh dari bawah. Walaupun penuh luka dan benang emas sempat terputus, Jin Feng berjuang sekuat tenaga menutup portal. Namun karena alat tenun sudah mencapai batasnya dan melihat warga serta adiknya yang tengah berjuang, Jin Feng mengerahkan jiwanya untuk menyambung benang demi menutup langit. Para warga bersyukur atas musibah yang telah terlewat. Yulu juga dengan senang hati menjumpai kakaknya. Namun Jin Feng sekarat. Hingga belum lama mengetahui fakta bahwa mereka sebenarnya bersaudara. Bukan bahagia melakukan aktivitas bersama, namun takdir memisahkan raga. Setelah 12 tahun tidak berjumpa, canda tawa sempat menghapus lara. Namun waktu kejam tak beri jeda, sang kakak pergi, tak lagi ada. Tinggallah adik dalam duka, menatap langit dengan penuh tanya. Mengapa bertemu jika harus kehilangan? Mengapa bahagia jika berujung kesepian? But life must go on. Walaupun terasa sulit, pasti kita semua dapat melewatinya, mendapatkan semangat baru, dan ngejalanin hidup kayak biasa lagi. Setelah semua musibah yang menerpa mereka, Yulu dan para monster bintang membantu warga membangun desa mereka kembali, menciptakan kebahagiaan mereka sendiri, dan Jin Feng akhirnya disembah sebagai dewa penyelamat. Semuh yang awalnya tampak licik, kini akrab dengan anak-anak serta Yulu. Kemudian saat festival lampion diiringi oleh Taurus kecil dan anak-anak,
Yulu mengirimkan satu lampion ke langit. Meski di balik senyum itu, tersimpan kesedihan dan kerinduan yang mendalam akan sang kakak. Selang waktu berlalu, Yulu bersama Taurus dihampiri sesosok makhluk yang mengundangnya untuk pergi ke surga loka. Wah, berarti masih ada lanjutannya dong, Bre. Gila, gak sabar. Demikianlah Cinephile, kisah epik yang mengisahkan perjalanan hidup, pengkhianatan, cinta, dan pengorbanan antara dua dunia, di mana Jin Feng dan Yulu berjuang untuk menebus dosa masa lalu, melawan kekuatan jahat dan menemukan makna sejati dari pengorbanan serta persaudaraan. Suka sama video ini? Jangan lupa di like, di komen, dan share juga ke grup keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheerio!